Nah, ini yang mewakili ini. Ketenangan batinku, ketenangan di jiwaku, ku menyembahmu. Bapak Ibu kan tidak tahu ke depannya itu kita menghadapi cilaka yang kedua ini. Bapak Ibu tidak tahu versinya bagaimana. Tentu versi yang kedua ini lebih dahsyat lagi daripada versi yang pertama, Bapak Ibu. Jadi yang diperlukan adalah ketenangan batinku, ketenangan jiwaku, ketenangan di hatiku, ku menyembahmu. Oh Yesusku. Itu iman. Jadi kalau kita memiliki ketenangan di hati kita, memiliki ketenangan di jiwa kita, memiliki ketenangan di hati kita, maka kita punya iman kepada Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Dialah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, maha tinggi, maha kudus. Itu memberikan kita suatu ketentraman, ketenangan di jiwa kita. Walaupun dunia ini mau diobrak-abrik, mau tabalik ya, matahari di bawah, tanah di atas, kita tetap tenang. Karena kita ada di frekuensi yang berbeda dengan dunia ini. Bapak Ibu harus tel hati mulai sekarang ini, harus ada ketenangan batinku, ketenangan jiwaku, ketenangan hatiku, ku menyembahmu, oh Yesusku. Jadi itu harus ada supaya kita dapat berdoa di dalam ketenangan hati kita, di dalam ketenangan jiwa kita. Kita dapat berdoa dan kita mengandalkan kuasa Tuhan turun atas kita, Bapak Ibu. Jadi kalau saya bisa membayangkan perjuangan saya waktu masa-masa itu, mengerikan Bapak Ibu, mengerikan. Saya walaupun saya mau istirahat, saya ada sakit, 50 derajat itu sudah menggigil Bapak Ibu. Saya bibir ini pecah semua. Ya, suhu badan panas, tapi saya harus bisa menguatkan orang lain. Saya harus bisa menguatkan anak-anak Tuhan di seluruh dunia yang minta pelayanan secara grup. Ada yang pribadi. Saya harus bisa menahan rasa sakit itu di tubuh saya ini. Saya bilang itu hanya kekuatan daripada Tuhan. Saya ingin istirahat, telepon bunyi, Bu, kami ingin Ibu pelayanan, doakan kami. Sudah histeris Bapak Ibu, suami sudah di rumah sakit, suami barusan meninggal. Saya bagaimana ini? Banyak yang meninggal Bapak Ibu. Saya bilang tenang, milikilah ketenangan hati supaya kamu dapat berdoa. Imanmu yang menyelamatkanmu. Saya hanya bisa mendorong dengan kata-kata, tapi setiap perkataan saya keluar dari mulut saya banyak yang tidak dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Saya sangat kecewa. Kalau saya bilang jangan pergi ke gedung itu, semuanya mati mereka yang pergi ke gedung itu, gedung ular itu. Mati Bapak Ibu. Saya bilang saya sakit ini ya, 40-50 derajat saya punya tubuh ini Bapak Ibu sudah merah mata saya, keluar air mata saya Bapak Ibu, panas menggigil badan saya. Apakah saya mengharapkan ular itu menyembuhkan saya? Saya harapkan Tuhan yang menyembuhkan saya Bapak Ibu. Saya harus pelayanan pagi tembus pagi pada saat itu. Habis pelayanan per orang, per keluarga, per kelompok, itu di Zoom Bapak Ibu ya. Ada yang ikuti berapa puluh orang, ada yang cuma 5 orang, ada yang cuma 7 orang. Banyak sekali saya pelayanan Bapak Ibu ya. Tapi saya tidak kasih naik di YouTube. Ya, pelayanan pribadi saya. Saya harus menguatkan mereka, menghibur mereka. Mereka sudah berteriak, tenang Bapak Ibu, tenang. Ini baru celaka yang pertama, belum kita masuk celaka yang kedua sampai celaka yang ketiga. Pasti lebih spektakuler. Saya hanya ingatkan kepada kita orang-orang beriman, anak-anak Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Milikilah ketenangan di hidupmu, ketenangan jiwamu, ketenangan batinmu. Hatiku,
aman, tentram, diam di dalam hadirat Tuhan. Seperti itu yang saya harus memberitahukan kepada kita anak-anak Tuhan. Jikalau saya lagi tidak bersuara pada waktu itu, nanti masuk celaka yang kedua, pasti saya akan undur. Saya akan undur beristirahat. Karena masing-masing sudah ular mengurus kerajaan ularnya, saya di kerajaan 1000 tahun mengurus kerajaan 1000 tahun bersama Bapa Yahweh, Pangeran Ilahi Yesus Kristus yang sudah bercahaya-cahaya bersinar-sinar itu masuk di kerajaan 1000 tahun damai. Itu pun masih dimurnikan terus, kita diproses terus siapa yang betul-betul murni, karena banyak kejatuhan Bapak Ibu, bintang-bintang akan berjatuhan ya, anak-anak Tuhan akan berjatuhan, itu banyak.